Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Mukaromah dengan NIM 2141103011124 dari kelas 4 HSB. Ingin membandingkan kelebihan dan kekurangan mengenai berita surat kabar atau koran dalam media cetak dan media online. Kelebihan surat kabar pada media cetak. Yang pertama, framing headline mengutamakan informasi lengkap. Dalam surat kabar, informasi dari berita utama disajikan secara lengkap. Yang kedua, memperdalam liputan investigasi. Berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan serta penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber berita. Yang ketiga, dapat dinikmati semua orang secara umum, tak terkecuali gap teknologi. Bagi orang yang gagap teknologi, tetap dapat membaca berita. Kekurangan surat kabar dalam media cetak. Yang pertama, berita tersaji lebih lambat. Kecepatan menyampaikan informasi lebih lambat dibanding media online. Yang kedua, biaya cetak dan distribusi cukup mahal. Berita cetak memerlukan kertas sebagai media untuk menuliskan berita dan proses distribusi yang memakan cukup biaya. Yang ketiga, jangkauan pembaca terbatas. Meskipun harganya relatif murah, tetapi tidak semua masyarakat mau membelinya. Kelebihan berita online. Yang pertama, cepat menyampaikan berita. Berita yang sedang populer dapat langsung tersaji hanya dalam beberapa menit saja. Yang kedua, memberikan perkembangan informasi terbaru. Setiap ada perubahan informasi bisa dapat langsung diperbarui. Yang ketiga, dapat dinikmati dimanapun dan kapanpun selama ada jaringan internet. Yang keempat, menyediakan komentar publik secara langsung. Pembaca dapat berkomentar mengenai isu yang sedang dibahas. Kekurangan berita online. Yang pertama, sasaran pembaca hanya orang yang menggunakan alat elektronik. Seperti halnya penggunaan HP akan memudahkan membuka berita online. Yang kedua, hanya dinikmati orang yang bisa mengakses internet. Bila tidak ada jaringan internet, akan sulit mendapatkan berita. Yang ketiga, hanya disajikan secara singkat. Berita online cenderung menyajikan berita secara singkat. Yang keempat, informasi yang tidak selalu akurat karena lebih mementingkan aktualisasi. Yang kelima, tercampurnya antara informasi hoaks dan valid. Pembaca harus dapat membedakan antara informasi yang hoaks dan informasi yang valid, karena banyak berita yang tersaji tidak berdasarkan fakta di lapangan. Media informasi dengan kualitas terbaik menurut saya yang pertama, media digital. Informasi atau berita dapat tersebar dengan cepat melalui internet, seperti halnya pada Tribun, Kompas.com, dan CNN. Yang kedua, media massa. TV. Informasi atau berita banyak tersiar di TV dengan menyajikan peristiwa di lapangan. Yang ketiga, paper. Seperti halnya koran, majalah, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.